Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, semoga sehat selalu ya. Terima kasih sudah nonton, sudah berkenan mampir, sudah like, sudah subscribe. Semoga teman-teman sehat selalu, berkah rezekinya, lancar rezekinya, dan yang lagi sakit semoga diangkat penyakitnya. Yang sehat, alhamdulillah masih sehat. Teman-teman semua, di video kali ini saya coba untuk sharing lagi, karena saya senang sekali berbagi dengan teman-teman. Mungkin ada beberapa video saya yang bisa membantu teman-teman untuk mengambil keputusan berkaitan dengan memilih mobil. Tentu itu adalah memilih mobil, menurut saya cukup sulit, tapi nggak sulit kalau duitnya banyak. Kalau duitnya banyak mah nggak bingung milihnya. Yang bingung milih kayak saya nih, bingung milih, nggak ada pilihan lain yang lebih murah daripada Sigrade gitu ya. Yang baru tapi ya cukup terjangkau. LCGC selain Sigrade itu yang cukup terjangkau harganya bagi saya ya. Kalia udah pasti mahal tuh, tipe terendahnya aja udah lumayan. Brio apalagi udah gitu 2 penumpang 2 baris doang ya. So far Daihatsu Sigra yang muncul gitu ya. Saya nggak punya pilihan sebenarnya. Tapi tentu setelah memilih, oke, aku saya mau beli Sigra gitu ya, Sigrade. Apa nih yang fitur apa nih yang ada di Sigrade gitu. Sigrade gimana nih setelah pemakaian, ada apa aja di Sigrade gitu. Masalahnya apa misalnya kalau punya Sigrade ya, akhirnya terpilihlah Sigrade. Mobil yang menurut saya cukup bagus, dan bagus sih. Bagus lah. Namun teman-teman tentu tidak semua produk itu banyak kelebihannya juga, ada kekurangannya lah. Kalau teman-teman cari kekurangan Sigra, itu udah pasti ada. Nggak mungkin nggak ada ya. Saya sebagai pengguna Sigra juga udah pasti merasakannya kekurangannya. Cuma karena memang ini mobil impian yang Allah kasih kesempatan untuk punya, kalaupun ada kekurangan saya mah senang-senang aja. Karena dari awal sudah tahu bakal begini gitu. Ngomongin kekurangan Sigrade itu ya, tadi yang pertama tentu cc-nya 998. Apa dampaknya, efeknya ya? Kalaupun saya merasa apa dampaknya? Mungkin pas ketika tanjakan nggak terlalu asik bawanya gitu ya. Walaupun itu masih bisa normal, bagi saya normal. Cuman mungkin bagi teman-teman yang biasa pakai mobil yang cc-nya di atas 1000, 1500 mungkin, atau 1200, tentu ketika pakai Sigra sudah pasti beda rasanya. Karena saya lupa deh kapan terakhir pakai cc yang gede ya, di atas 1000 tuh. Pernah apa, Xenia ya dulu ya. Tentu berbeda teman-teman tarikannya, baik di jalan mendatar apalagi menanjak gitu ya. Tentu kendaraan dengan cc yang lebih besar memungkinkan performanya lebih enak, khususnya ketika menanjaknya. Itu cc-nya. Terus apalagi, bannya kecil, ring 13. Cukup banyak fitur yang memang tidak ada, dan itu sudah saya bahas di video saya sebelumnya yang 14 barang ini jangan dicari. Nah, gitu tuh. Saya coba bahas masalah
ketika membawanya ya. Kalau teman-teman yang punya Sigrade mungkin entah sama entah enggak dengan saya. Gigi 2 di gigi 2 terkadang kalau kita nggak terlalu kenceng ngegas gitu ya, standar, atau agak di bawahnya gitu ya. Apa itu normal ya? Saya nggak tahu deh. Khawatirnya saya ternyata itu normal dan saya bilang itu kekurangan itu. Jadi kita harus neken kopling sedikit baru dia nggak endut-endutan. Posisi dilepas nih, normal ya jalan, tapi terkadang suka endut-endutan tuh. Istri saya kadang suka nanya, kenapa sih ya nih endut-endutan begini? Kenapa ya? Mungkin dari sononya ya. Jadi harus sedikit diinjak kopling baru hilang gitu. Kalau ada yang bilang tarikan awalnya lemot, mungkin ya teman-teman, karena pengalaman saya pakai mobil juga nggak terlalu banyak, jadi nggak punya referensi ketika bawa mobil yang lain yang mungkin di atas 1000 atau sama 1000 cc gitu ya, tarikannya gimana. Kalau bagi saya tarikannya ya enak-enak aja di awal, aman lah tarikannya ya. Apalagi yang mau dibahas? Kemudi mah bagi saya nyaman karena udah power steering ya, jadi enteng lah, mau parkir mau muter-muter kayak udah enak di bawahnya. Shock breaker kalau lagi full itu kerasa empuknya, lebih ke empuk banget ya. Apa mungkin karena penuh ya, jadi dung tapi itu seru. Kalau lagi sendiri ya biasalah, masih standar, masih enak dipakainya, nggak keras banget dan juga nggak empuk banget. Suara di kabin tentu saja ini mobilnya CGC yang cukup terjangkau, jadi kalau tanpa dipasang peredam, kalau teman-teman pasang sendiri mungkin, nah suara motor masih kedengeran tuh, suara mesin sendiri ya kedengeran. Kadang suara ban kita sendiri tuh kedengeran. Tapi bagi saya kalau mobil, ini mah pribadi ya teman-teman, kalau mobil terlalu senyap, saya kadang-kadang jadi ngantuk gitu. Jadi ngantuk, apa namanya ya, tidak ada gangguan gitu yang membuat selalu sedikit terjaga supaya gak ngantuk. Jadi saya kampung banget jajannya. Orang-orang pengen pakai peredam supaya senyap. Kalau saya mungkin kalaupun nggak ada peredam ya nggak masalah, masih enak lah dipakai. Masih nyaman di telinga. Kecuali kalau kita buka kayak gini ya, wah itu suaranya kedengeran banget. Nah, lumayan hening. Duduk tuh kedengeran kan. Ini bagian dari back sound back soundnya Sigrade gitu. Ini gigi 1 nih. Semoga punya kesempatan untuk coba Sigra yang di atasnya atau mungkin mobil lain. Gimana ya kesempatannya, belum ada kesempatan sih. Jadi pengen gitu merasakan perbandingan membawa mobil yang cc nya 1000 kurang sama yang di atas 1000, biar punya perbandingan nih kalau ngasih testimoni, nggak berat sebelah.
Apa lagi? Udahlah itu teman-teman ya. Udah 10 menit soalnya. Semoga seneng saya nonton video saya. Semoga semoga saya konsisten untuk upload video teman-teman, dan bisa berbagi dengan teman-teman semua. Fokus saya di Sigra ya, karena saya punyanya Sigra D teman-teman. Mungkin sesekali saya bahas mobil yang lain. Semoga teman-teman sehat selalu. Kalau suka boleh like, boleh banget untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.